Majelis Kehormatan menganggap Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Majelis Kehormatan MK menemukan banyak masalah dalam putusan nomor 90/21/2023 yang diajukan oleh Almas Sakibiru. Pelanggaran kode etik itu bermula ketika Anwar Usman saat menangani perkara tersebut. Gugatan tersebut ditengarai untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Fenomenal ya mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini kita lihat marak menjadi perbincangan publik, sehingga hasil dari putusan MK, Majelis Kehormatan MK memutuskan untuk diberhentikannya Ketua MK. Di sini saya lihat berdasarkan fakta hukum atau berjalannya proses sidang kode etik yang diujinya di Undang-Undang Nomor 90. Nah, ini kita lihat bahwa hasil putusannya itu diberhentikan karena diduga telah melakukan pelanggaran berat kode etik. Tapi dari sisi putusan bahwa Ketua MK harus berhenti, apakah putusannya itu berlaku surut? Kita lihat di sini, apakah ini putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa berubah atau tetap berjalan. Sedangkan kalau kita bicara undang-undang, keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu tidak bisa dirubah. Nah, kita lihat di sini siapa yang akan mengambil langkah dan ataukah tetap berjalan menggunakan putusan tersebut. Semua itu berunsur dari unsur kepentingan daripada pasangan-pasangan calon ataupun politik ya. Mana dunia politik ini mempunyai kekuatan ataupun mempunyai alasan-alasan sehingga batasan-batasan umur yang sebenarnya sudah ditentukan terus akhirnya diputuskan itu menjadikan suatu pertimbangan. Di sini opini publik yang akan menilai apakah aturan-aturan yang sudah dibuat, undang-undang yang sudah dibuat ini akan ditubruk atau kita menghargai atas undang-undang tersebut, sehingga undang-undang tersebut ini undang-undang yang sudah diputuskan atau sudah dibentuk apakah akan diikuti, akan dijunjung tinggi apa undang-undang tersebut. Saya melihat dari sisi tingkat kematangan ya, kematangan daripada pertama dari sisi akademis ya kan, yang kedua mental dan politik. Semua tuh nggak gampang memang menjadi wakil pimpinan negara ataupun wapres ya. Tapi di sini kita melihat apakah dari pasangan tersebut sudah melalui kualifikasi yang benar-benar murni. Nah, itu harus kita karena di sini sekarang zamannya udah zaman era keterbukaan. Semua berdasarkan dipimpin dan dipilih oleh rakyat Indonesia yang sekarang ini notabene-nya bukan orang yang awam tentang bagaimana segi kepantasan. Nah, kita lihat di sini kalau memang dia sanggup, dia bisa meyakinkan publik bahwa bisa untuk menjadi cawapres, ya mungkin saja bisa, ya kan? Tapi kalau memang tidak bisa, ya publik yang akan melakukan penyisihan, kan begitu? Karena suatu keadilan itu akan mencari jalannya sendiri, keadilan itu. Jadi kita melihat bahwa ini adil tidak, cukup tidak, publik yang akan menilai. Kalau saya selaku praktisi hukum menilai bahwa dari undang-undang yang sudah dibentuk ini kan menyalakan undang-undang, walaupun akhirnya sudah diputus oleh Ketua MK. Nah, mempunyai kekuatan hukum di sini, ini yang sulit. Apakah bisa dirubah atau tetap berjalan? Kita lihat aja gitu. Tapi kalau bicara merah hukum, saya praktisi hukum, sesuatu kekuatan hukum yang tetap itu tidak bisa dirubah. Ini berdasarkan hukum, ya kan, hukum normatif. Tapi kalau kita bicara kebijakan ataupun bicara sesuai dengan
publik yang bisa menilai ini. Ayo kita lihat sama-sama menilai apakah sudah layak atau memang perlu diverifikasi lagi, kan begitu. Karena batas usia yang sudah ditentukan di dalam undang-undang itu udah cukup, usia yang matang, usia 40 tahun yang matang gitu loh. Jadi kalau memang belum cukup usianya, dipaksakan untuk masuk ke dalam cawapres, dan sekarang sudah diputuskan dan akhirnya MK pun mendapatkan kena kode etik berat dan akhirnya harus diberhentikan, kan seperti itu. Saya rasa ini perlu dikaji ulang, harus dikaji ulang, dan harus dibentuk tim sehingga masalah ini dapat bisa clear. Kalau memang dipaksakan, ya nanti publik yang akan menilai, kan begitu. Karena opini publik sangat kuat. Sekarang ini bukan kepada kepentingan partai, tapi bagaimana undang-undang ini diberlakukan secara adil dan merata, adil dan bijaksana. Karena semua undang-undang ini dibuat dan sepenuhnya adalah untuk rakyat. Dunia politik, dunia pemilu ini kan banyak cara untuk bisa membentuk seseorang agar menjadi calon yang bisa dijadikan capres atau cawapres. Kita melihat di sini dari contohnya adalah cawapres ini. Kalau memang kira-kira dia sanggup ataupun mumpuni dari segi semuanya, saya rasa sih sah-sah saja. Cuma kalau sudah ada yang ditabrak undang-undangnya, saya rasa itu harus dipertimbangkan lagi. Nah, bisa tabrakan, dan ini menjadikan suatu bentuk yang tadi saya bilang, opini publik ini tidak sembarangan akan melihat bahwa siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya secara terbuka, transparan, dan berakuntabel. Jadi semua itu mempunyai dasar nilai-nilai yang cukup berdasar untuk menjadi capres dan cawapres.